Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini kembali sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan berikan kesempatan menikmati kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan inilah kami semakin diingatkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diperlengkapi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan dan mempersaksikan nama Tuhan dalam kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita memasuki pengakuan dosa. Marilah kita memasuki pengakuan dosa dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Nah, saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar bagian kalimat tersebut di dalam ibadah minggu. Dan memang bagian ini yang termasuk dalam pengakuan dosa bukanlah bagian tanpa arti atau tanpa makna. Pengakuan dosa yang ada di dalam ibadah setiap minggu ini mengajak kita semua untuk dengan sadar dan jujur mengakui pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Nah saudara-saudara, itu adalah bagian dari Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dan di sini kita melihat bagaimana Daud dengan sadar dan jujur mengakui pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Ya, pelanggaran karena ia telah membunuh Uria secara tak langsung untuk mendapatkan Batsheba, istri dari Uria itu sendiri. Nah, kekeliruan inilah yang membuat Tuhan menegur Daud melalui perantaraan Nabi Nathan. Di tengah teguran inilah Daud dengan sadar dan jujur mengakui kekeliruannya. Nah, kejujuran inilah yang penting untuk menjadi proses dalam pertobatan. Dan akhirnya kita tahu bahwa bagaimana Daud akhirnya menyesal dan menyatakan keinginannya untuk bertobat pada akhirnya. Nah saudara-saudara, pertobatan ini dimulai dengan jujur mengakui pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan memang lama tahu. Ia tahu apa saja pelanggaran-pelanggaran yang Anda dan saya perbuat. Meski demikian, kita juga dipanggil untuk jujur menyatakan pelanggaran yang kita lakukan. Dan melalui kejujuran inilah muncul penyesalan akan pertobatan. Nah, penyesalan ini yang penting saudara-saudara. Karena kadang-kadang orang sekedar jujur tetapi merasa tidak menyesal. Sehingga pertobatannya nggak sungguh-sungguh. Sekedar mengakui tapi nggak ada rasa penyesalan. Nah, disinilah kita diingatkan saudara-saudara. Pertobatan itu dimulai dari kejujuran. Dilanjutkan dengan perasaan menyesal. Dan diikuti dengan komitmen untuk berubah. Tentu komitmen dengan berubah ini kita membutuhkan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita untuk terus berubah. Maka dari itu pertobatan sejati dimulai dari kejujuran, dilanjutkan dengan penyesalan, dan juga dilanjutkan dengan perubahan. Sehingga pertobatan itu menjadi pertobatan yang betul-betul mengubah kehidupan Anda dan saya.
dan orang lain pun bisa menilai betulkah kita bertobat atau enggak. Amin.